Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah ruang podcast Ngopi Sumsel. Tapi kali ini saya tidak menjadi host dan kami tidak menggarap sebuah podcast karena kami didatangi oleh 8 mahasiswa program studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Ada Ici, ada Cindy, ada Eva, ada Dela, dan ada Salu. Dan kali ini mereka mengambil alih studio podcast Ngopi Sumsel. Bukan dalam artian negatif, tapi mereka sedang mengerjakan tugas kuliah dan salah satu tugasnya adalah membuat podcast. Wah, ini kreatif sekali nih. Terima kasih untuk para dosen di PGSD sudah memberikan tugas ke mereka, jadi mereka bisa berkreasi bersama kami. Dan di sebelah sini ada 3 orang, ada Rio, ada Salwa, dan ada Sabarudin. Mereka lah yang akan membuat sebuah podcast. Kita saksikan bersama dan semoga tugasnya berhasil dengan baik dan memberikan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Selamat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami di sini sedang berada di studio Ngopi Sumsel. Perkenalkan, nama saya Saparudin Saputra dari Universitas PGRI Palembang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ditemani oleh 2 sahabat saya yang akan berbincang-bincang tentang masalah yang sangat hot saat ini yang diperhatikan oleh beberapa pihak, yaitu tentang bullying. Yang pertama itu ada sahabat saya Rionaldi. Yang kedua ada sahabat saya Salwa Zafira Wibowo. Untuk kalian tuh semester berapa ya? Saat ini kami sedang menempuh semester 7. Semester 7 Iya, ya? Kak. Sama? Iya, sama. Sama ya? Satu kelas jangan-jangan? Iya. Iya. Untuk kegiatannya apa saja yuk? Ya saat ini sedang aktif kuliah karena udah mau semester akhir Kak ya. Semester akhir, Udah ya? mau skripsi ya Wak. Iya, Udah kita puyeng lagi kepala, usul, udah lagi mau usul. usul judul. Iya. Itu sudah mau mengajukan judul Iya. Iya, doain ya Kak. Doain. Siap-siap saja berarti untuk menemui dosen ya. Iya. Iya. Udah siap bimbingan. Udah siap bimbingan ya. Nah. Kita kembali ke topik ya. Hari ini kita akan membahas tentang bullying. Nah, di mana bullying itu sudah marak sekali ya yang ada di Indonesia itu mulai dari SD, SMP, dan SMA. Bullying itu bisa berupa perundungan secara visual, bisa perundungan secara verbal, dan juga bisa perundungan secara fisik ya. Nah, untuk Rionaldi, bagaimana sih tanggapan Rio itu terhadap kasus bullying pada saat ini? Untuk saat ini Rio sangat menyikapi dengan tegas. Masih sering terjadi pembulian seperti perundungan fisik, perundungan verbal, terus perundungan sosial, cyberbullying, dan pelecehan seksual masih marak terjadi. Itu sangat disayangkan karena korban dari bullying itu Kak ya, itu sangat berdampak besar bagi korbannya sehingga korban bisa mengalami depresi, dia bisa terganggu psikologi, ya dia bisa terkena gangguan mental, dia introvert, nanti dia emosi yang tinggi, sehingga janganlah ada lagi bully saat ini. Iya. Untuk Salwa, bagaimana nih? Kalau untuk Salwa sih bullying di Indonesia ini udah ini banget ya Kak, udah banyak banget, semakin marak. Kita ya sebagai, terutama Salwa sebagai calon guru harus menyikapi dengan tegas kata Iya. Rio tadi. Jangan sekali-sekali membela ini ya apa namanya si pembuli pelaku ya. Iya. Nah, karena ya benar dampak kepada korbannya tuh sangat luar biasa Kak. Kita yang sebagai pembuli mungkin kayak cuman gitu doang, tapi sebagai korban itu nggak gitu doang, itu bisa ke mental, fisik, perilaku mereka, tentang cara mereka bersosialisasi yang pastinya lebih introvert, dan ada juga sampai yang ke psikiater untuk
mengobati mental dia. Jadi kayak untuk kalian semua stop bullying, kita harus menormalisasi sama ya yo. Harus sama, semuanya harus sama. Nggak ada yang namanya dia hitam, putih, gendut, kurus, itu enggak, semuanya sama. Nah, untuk Salwa, Salwa itu ada pengalaman atau melihat dari sekitar Salwa itu tentang terjadi pada diri Salwa sendiri atau gimana itu tentang bullying ya Kak. Yang pasti Salwa pasti pernah ya yang merasa jadi korban ya Kak. Mungkin ada beberapa yang paling Salwa inget banget nih Kak. Waktu Salwa SMA SMA itu Salwa inget banget waktu kelas 2 SMA lagi kelas meeting. Itu lagi pembersihan kelas, kan kelas ya namanya juga anak SMA tuh kan selalu IPS Kak. Jadi IPS tuh kan mungkin terkenal banget tuh, yang lebih bikin gimana gitu kan, bikin onar rusuhnya tuh ini banget. Tapi IPS juga terkenal solidnya. Terus selalu lagi tegak-tegak, lama kelamaan kok beratnya tas ini semakin berat gitu kan Kak. Terus kayak teman-teman sekitar tuh pada ketawa, even yang nggak Salwa kenal pun ketawa, kayak emang kenapa, ada apa di diri Salwa gitu kan. Akhirnya teman Salwa tuh datang kayak tas kamu dimasukin dimasukin batu, masukin batu kan. Kayak di situ Salwa tuh kayak sebenarnya di verbal Salwa tuh nggak apa-apa, nggak ada yang sakit, tapi di hati kan kayak psikis kayak aduh sedih banget, kenapa aku salah apa dengan dia, sedangkan yang pembulinya pun nggak terlalu dekat sama Salwa, malahan beda kelas. Nah di situ Salwa nangis banget sampai kayak guru BP tuh turun tangan, yang pasti wakil kepala sekolah juga turun tangan untuk menangani Salwa ya. Disitulah dampaknya bagi Salwa tuh kayak wah luar biasa ya Kak, pembuli itu di situ. Kita harus stop bullying. Ya, situ. Yo, Rio pernah nggak terjadi ngalamin dari diri sendiri pernah dibully gitu? Untuk pembulian, Rio pernah terjadi perundungan fisik. Kalau nggak salah kelas 7, tapi itu SMP, saya lupa kelas 7 atau kelas 8 ya Kak ya. Itu Rio di satu kelas itu kami senang main karet. Waktu itu Rio lagi mau lari karena lompat jauh karetnya tuh. Tiba-tiba ada salah satu teman Rio cowok. Itu dia menarik kaki Rio dari belakang, Rio nggak tahu. Tiba-tiba ditarik, Rio mau berlari dan langsung terjatuh ya Kak ya. Terbentur dada Rio sehingga Rio sakit, menangis, teman-teman pada panik. Langsung guru-guru juga datang. Sigap ya. Iya sigap. Langsung ke UKS dan si korban bully itu tersebut dipanggil dengan guru konseling atau guru BK sehingga dia diberi sanksi dan dipanggil kedua orang tuanya. Jadi di sekolahnya itu cukup tegas ya. Iya Kak. Cukup cepat. Alhamdulillah. Iya. Tapi jangan bela pembuli lah ya. Iya. Kak. Nah, untuk dari bullying ini pastikan ada dampaknya itu kan. Menurut Rio itu apa sih dampak yang paling besarnya itu? Dampak bully itu sangat besar Kak. Itu bisa terkena gangguan mental, psikologis dari korban. Pelaku nggak akan tahu bahwa si korban mengalami gangguan yang begitu besar seperti depresi, introvert, dia emosi yang tinggi, mungkin itu Kak. Kalau Salwa nih dampaknya itu gimana sih kalau kita itu terjadi korban ya Kak, jadi korban, jadi kasus perundungan? Yang Salwa rasain banget ya Kak, yang Salwa rasain waktu itu tuh yang pasti Salwa nggak percaya diri lagi dengan orang sekitar, lebih ke kayak udah di kelas aja nggak usah keluar daripada takut dibully. Lebih suka, bener kata Rio tadi, jadi introvert, lebih kayak ya udah kayaknya semua temen tuh jahat mikirnya gitu, padahal enggak kan, malahan yang kayak mereka tuh pada enggak semua orang tuh kayak gitu. Nah terus yang pasti ya psikis ya Kak, mental Salwa juga keganggu waktu itu. Jadi ya sangat besar sih dampaknya bagi Salwa kalau soal dibully jadi korban tuh Kak.
Jadi ya dampak bullying itu berarti sangat kuat sekali ya Iya, bagi Kak. psikis anak, apalagi untuk anak-anak ya. Sekolah dasar Sekolah ya. dasar. Sekolah dasar itu pasti mulai dari dia pastinya takut ke sekolah ya bener. kan Iya. gitu. Nah, untuk apa tanggapan kalian itu pada kasus-kasus ini kan banyak pasti kan kasus-kasus yang ada di sekitar kita itu kan, gimana tanggapannya? Untuk kasus yang lagi sekarang tuh yang kemarin tuh yang ini ya ada pelecehan ya yo. Iya. Pelecehan anak di bawah umur dan pelakunya pun masih di bawah umur semua Kak. Iya itu sebenarnya kita nggak bisa nyalain nyalain tersangka ya Iya. Kak. Sebenarnya salah, nggak ada Ya, yang nggak sama-sama bisa ya salah, salah. ya. Tapi ya masih di bawah umur. Katanya tuh chattingan ya dari Iya. chattingan mau ketemu itu sendirian, mananya Iya. ketemunya sendirian, harusnya ngajak temen tapi udah terjadi gimana ya Kak. Iya. Dan yang korbannya pun sudah meninggal dunia ya yo. Iya. Udah meninggal dunia. Terus pelakunya tuh kan sekarang tuh jadi bahan perbincangan nih, kan pelakunya masih di bawah umur. Sedangkan keluarganya nggak terima dong kalau hukumannya tuh nggak setimpal dengan apa yang dirasain keluarganya Kak, karena itu sudah merenggut nyawa ya. Iya. Udah merenggut nyawa. Nah jadi untuk sekarang tuh gimana ya untuk tersangkanya tuh kayak mana? Untuk tersangka kan dia direhab ya, Mm-mm. di Ogan Ilir kalau nggak salah. Iya. Dia diatasi oleh PPA iya. ya KPAI. Tapi menurut Rio sih walaupun masih di bawah umur, Kita tidak bisa membenarkan. iya, Masih harus hukum tetap harus berjalan. Mungkin bisa memaafkan, tapi hukum tetap berjalan. Walaupun dia di bawah umur, nanti dia bisa kok, walaupun sekolah, dia bisa sekolah lapas atau lain. Ya harus Iya. harus dikasih. Tapi sekarang masih ada juga loh kasus baru yang di Siak, itu ada seorang perempuan di bawah umur juga, Mm-mm. diperkosa juga dengan 6 orang Iya. di bawah umur juga. Iya itu aku sempat baca Iya. juga sih Kak, tapi belum ngedalemin kayak Rio. Padahal baru terjadi lagi. Iya. Jadi kasus pelecehan ini semakin marak ya, Semakin Iya. marak banget di Indonesia sangat. Ya, berarti lagi darurat Darurat. masalah tentang kasus Pelecehan seksual, pelecehan. pemerkosaan. Pemerkosaan. Iya, Kak. Apalagi ini terjadinya sangat miris ya untuk bagi anak-anak ini kan. Iya. Seharusnya anak-anak itu yang kita tahu itu anak-anak itu Belajar, bermain kan, bermain sama teman-temannya itu yang itu kan. Ini mungkin juga akibat dari Gadget ya, sosial Kak? media Iya, benar. dan gadget juga kan. Kan bullying sekarang nggak cuma secara langsung, Iya. cyber juga bisa ya, yo. Cyberbullying, Banyak banget ya cyber tuh juga bisa ini ya, melakukan fisik, perundungan. Iya. perundungan secara sosial media. Fitnah lah lebih tepatnya. Nah, kalian nih kan sebagai calon guru nih, ya kan? amin ya. Ini apa yang harus dilakukan, apa upaya untuk pencegahan seperti kasus-kasus bullying sama pelecehan seksual ini? Yo, Untuk Rio sangat menyikapi dengan tegas jika di sekolah masih ada terjadi bully, itu kita sebagai seorang pendidik bisa membuat peraturan, bisa kita keluarkan atau kita skor bagi yang pembuli, dan kita harus mendukung korban. Jangan kita sepelekan atau kita acuhkan, kita harus merangkul supaya mereka tidak terkena psikologis dari bully yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Iya, benar. apa namanya tuh untuk Salwa itu gimana? Kalau untuk Salwa pribadi kan sebagai calon guru yang pastinya kita juga harus berkolaborasi ya sama orang tua siswa untuk tahu dalam keadaan anak di luar sekolah gimana. Apakah kita bisa bilang dia sebagai korban tapi dia di luar juga sebagai pembuli gitu kan. Iya. Nah yang pasti ya benar kata Jo, kita harus menyikapi dengan tegas kasus-kasus bullying yang ada di sekolah ya, di lingkungan sekolah. Benar kata Rio, memberikan skor, hukuman, atau menurut Salwa sih lebih banyak tentang seminar tentang pembulian ya Kak. Iya. Mensosialisasi tentang seminar pembulian biar mereka tahu dampak apa sih yang mereka dapatin ketika dibully ataupun membuli. Atau bisa menjadi tabiat bisa kan Kak. Jadi nah makanya kayak Salwa tuh pengen banget Indonesia ini
banyak seminar mensosialisasikan tentang Bullying. bullying. Jadi bebas dari Iya, kasus- bebas kasus dari bullying. bullying. Terakhir nih untuk Rio sama Salwa, harapannya untuk pemerintah tuh bagaimana sih tentang nanggapi kasus bullying ini? Untuk Salwa dulu ya. Ya. Harapan Salwa ke pemerintah sih berlaku dengan adil kepada korban kan. Terus juga bener kata Salwa tadi harus sering membikin seminar tentang pembulian di seluruh sekolah, jangan di kayak di universitas. Sering kan kalau seminar tuh kebanyakan di kampus ya Kak, universitas, ya. di universitas saja. Padahal yang paling membutuhkan itu anak-anak yang sekarang di bawah umur tentang pembulian. Jadi itu sih harapan Salwa kepada pemerintah, lebih banyak seminar tentang sosialisasi pembulian. Iya. Kalau Rio? Sama seperti Salwa ya Kak, lebih banyak seminar dan tolonglah jangan membedakan sosial. Kebanyakan yang bully kan sosial tinggi, Iya. yang ekonominya lumayan tinggi dia membuli yang ekonominya rendah. Iya. Sehingga sangat disayangkan, padahal itu sama aja kalau di sekolah nggak ada perbedaan mau dia ekonomi tinggi, ekonomi rendah atau sederhana, itu sama aja. Sehingga pemerintah harus tegas, nggak ada yang dia anaknya orang itu, dia anaknya orang ini, sehingga nggak dihukum. Kita harus melaksanakan hukum secara adil, terang-terangan, sehingga tidak ada lagi terjadi bully. Iya. Baiklah, sahabat Ngopi Sumsel sekalian, itulah obrolan kami. Semoga bermanfaat dan tetaplah anti bullying. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.